Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuan dan Nona yang saya hormati. Dalam kali ini saya akan menampilkan presentasi saya menjelaskan tentang profil perusahaan PT Telkom Indonesia dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Di sini kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan, divisi keuangan, proposal perusahaan, dan marketing perusahaan yang meningkat terus setiap tahunnya walaupun di era pandemi ini. Tujuannya itu untuk apa sih menanam saham di perusahaan kami? Tujuannya itu adalah menanam saham sangatlah menguntungkan di masa yang akan datang. Saya meyakinkan Anda semua bahwa menanam saham di perusahaan kami sangatlah menguntungkan. Baik, kita lanjut ke materi. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perkenalkan, saya Janjibar, saya sebagai CEO PT Telkom Indonesia. Telkom telah mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta pengguna. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintahan Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaannya, seperti PT Telekomunikasi Seluler dan PT Telkom Akses dan PT Multimedia Nusantara dan lain-lain. Direksi utama Telkom saat ini adalah Ririk Ardiansyah yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan. Berdirinya PT Telkom Indonesia adalah didirikan pada 56 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 6 Juli 1965. Jasa layanannya adalah Telkom menyediakan jasa layanan telepon kabel, jasa telepon tetap nirkabel, jasa telepon bergerak, data internet, serta jasa multimedia lainnya. IndiHome Fiber merupakan layanan triple play dari Telkom dengan teknologi 100% fiber yang berdiri dari internet fiber dan high speed internet. Visi perusahaan adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Visi dari perusahaan adalah ada 3. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang terakhir ataupun yang nomor 3, mengorientasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman yang terbaik. Baik, akan dilanjutkan dengan Putri Melinda sebagai sales perusahaan. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda Ibrahim. Saya sebagai sales di PT Telkom Indonesia. Saya akan menjelaskan produk unggulan Telkom, yaitu IndiHome. Untuk memenuhi konektivitas digital masyarakat, Telkom Group memiliki produk dan layanan yang utama, yaitu fixed broadband IndiHome. IndiHome sendiri merupakan salah satu wujud komitmen PT Telkom Group untuk menciptakan digital lifestyle bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa layanan fixed broadband IndiHome merupakan layanan yang berkualitas tinggi dan akan tetap tinggi untuk mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti belajar, bekerja, berbelanja, mendapat hiburan, dan bahkan untuk berwirausaha. Produk dan layanan ini menjadi salah satu faktor pertumbuhan Telkom Group serta menjadi new engine of growth yang mendukung revenue dengan sangat baik. IndiHome mempunyai 8 juta pelanggan, dan dengan jumlah pelanggan tersebut, IndiHome mampu menguasai pangsa dominan pasar dengan layanan fixed broadband IndiHome berbasis fiber ini. Dominan tersebut dapat dilihat dari jaringan jangkauan yang sudah menjangkau 96,5% atau setara dengan 496 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, IndiHome mempunyai keunggulan. Yang pertama, akses internet cepat dan stabil. IndiHome menggunakan internet berjenis fiber sehingga mempunyai kecepatan tinggi yang mampu mentransfer data hingga 100 Mbps. Dengan fiber optik tersebut,
IndiHome mempunyai kecepatan dan stabil di seluruh pelosok di Indonesia. Yang kedua, internet unlimited tanpa batas, sehingga Anda bisa menggunakan sepuasnya kuota tanpa mengkhawatirkan sisa kuota. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan provider lain, IndiHome jauh lebih oke dan lebih nyaman karena menggunakan jaringan wireless seperti GSM. Yang keempat, pelayanan customer service IndiHome jauh lebih baik dibandingkan ISP atau Internet Service Provider karena lebih cepat untuk menanggulangi masalah. Apabila Anda mengalami trouble, maka kami akan cepat memberikan solusi lewat telepon ataupun media sosial. Apabila masalah tidak kunjung terselesaikan, maka teknisi akan datang ke rumah gratis tanpa dipungut biaya apapun. Yang kelima, modemnya bisa digunakan untuk jaringan WiFi ataupun password, sehingga anggota keluarga bisa ikut merasakan di elektronik PC, laptop, ataupun smartphone-nya. Yang keenam, modemnya bisa aktif lebih dari 24 jam non-stop. Selanjutnya yaitu strategi pemasarannya. Strategi pemasaran IndiHome pada masa pandemi ini, kami meluncurkan paket yang dikhususkan untuk membantu orang-orang yang masih ataupun sedang belajar di rumah atau yang terkait pada kegiatan pembelajaran jarak jauh. Karena dari itu, kami meluncurkan paket Learning from Home dan paket Guru dan Dosen. Kami juga meluncurkan paket yang dikhususkan untuk membantu orang-orang di rumah ibadah, sehingga ibadah bisa tetap dilakukan secara online di masa pandemi ini. Beragam strategi yang kita tawarkan, seperti diskon dan benefit layanan, sehingga menarik bagi pelanggan. Beragam strategi juga kita tawarkan di berbagai channel, seperti digital channel dan berjalan sepanjang tahun pada periode festival. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Pratiwi. Di sini saya sebagai divisi. Di sini saya akan menjelaskan data-data keuangan penting di perusahaan Telkom Indonesia. Baiklah, lebih mempersingkat waktu, pendapatan di tahun 2020 136 miliar 462 juta. Selanjutnya, laba bersih di tahun 2020 210 miliar. Laba bersih per ADS, 1 ADS dibagi 100 saham biasa. Saham per ADS di tahun 2020 Rp21.000. Laporan keuangan consolidation aset 246 miliar 943 juta. Pengeluaran modal di tahun 2020 total 29 miliar 436 juta. Informasi saham Telkom di B. Di tahun 2020 bulan Desember, saham tertinggi di tahun 2020 sebesar 3.640 miliar. Saham terendah sebesar 3.160 miliar. Penutupan 3.310 miliar. Baiklah, bisa dilihat kurva di samping. Pada EBIT margin di tahun 2020 ada peningkatan hingga 52,8%. Lanjut dengan net income margin 15,2%. Profitability ratio 24,5%. Leverage ratio 0,91%. Baik, bisa lihat kurva di samping. Pada pendapatan perusahaan di tahun 2020 ada peningkatan juga sebesar 136 miliar 462 juta. Laba bersih di tahun 2020 20 miliar 804 juta. Laba bersih per saham Rp210.000. Perkenalkan, nama saya Veronica Liusi Pangmanas sebagai HRD di PT Telkom Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis perusahaan kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi menjadi berkembang sangat pesat dan juga menjadi semakin canggih. Perkembangan teknologi ini ditandai dengan adanya komunikasi. Karena dengan komunikasi, informasi yang dahulu sulit didapat sekarang menjadi sangat mudah didapat. Dengan berkembangnya telekomunikasi di Indonesia ini mengubah pola perilaku masyarakat. Karena pola perilaku masyarakat inilah
Banyak perusahaan telekomunikasi mulai bermunculan dan juga berlomba-lomba untuk melakukan inovasi dalam menghasilkan produk dan juga meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pelanggan. Salah satunya PT Telkom Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara yang memberikan layanan jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan kebutuhan perkembangan teknologi yang menghadirkan produknya yaitu IndiHome dengan kecepatan internet yang tinggi, harga yang terjangkau dan juga penggunaannya tanpa batas. Selain itu juga, perusahaan kami memiliki tujuan, yaitu untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan juga berdaya saing serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Adapun struktur organisasi, Direktur Utama Ririk Ardiansyah, Direktur Keuangan Heri Supriyadi, Direktur Digital Business Muhammad Fajrin Rashid, dan Direktur Consumer Service FM Venusiana R. Target penggunaan IndiHome ini diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat, terutama menjangkau perusahaan, home industry, kantor pemerintah, dan juga instansi sekolah. Selanjutnya, analisis SWOT atau strategi perencanaan bisnis. Pertama, strength, memiliki kekuatan finansial yang besar. Hal ini untuk memudahkan perusahaan melakukan investasi peralatan yang lebih mahal. Selain itu juga memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas, sehingga memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Selanjutnya, weakness. Kualitas pelayanan terhadap pelanggan masih harus ditingkatkan. Kenapa? Karena masih banyak keluhan terkait pembayaran yang tidak sesuai, gangguan, dan juga konten. Opportunity. Di sini karena permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet, ini merupakan pasar yang sangat potensial. Dan terakhir, threats. Kondisi persaingan akan semakin ketat sehingga para operator terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya semakin dikit dan juga semakin kecil. Adapun resiko usaha yang terjadi terkait telekomunikasi tetap dan juga seluler, yaitu persaingan layanan internet fixed broadband yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis, keuangan, dan juga prospek usaha Telkom. Oleh karena itu, kami memberikan solusi terhadap resiko tersebut ataupun meminimalisir resiko tersebut, yaitu dengan mempercepat infrastruktur layanan fixed broadband dan juga penguatan kualitas IndiHome sebagai new digital lifestyle. Nah, new digital lifestyle ini bukan hanya sekedar solusi kepada masyarakat, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sekarang ini sangat erat sekali hubungannya dengan perkembangan teknologi digital. Jadi, di sini dapat saya simpulkan, PT Telkom merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang layanan jasa telekomunikasi, yang memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan seramah dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, PT Telkom Indonesia dengan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan produknya IndiHome harus tetap inovatif, kreatif, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan agar masyarakat tetap menggunakan produk tersebut dan juga dapat berdaya saing dengan operator telekomunikasi lainnya. Demikian proposal bisnis yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipertimbangkan dan juga bisa diterima oleh semua pihak. Dan saya harap kita dapat bekerja sama sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan juga terwujudnya perencanaan bisnis yang baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.